Kali ini kita akan membahas seputar sejarah perjalanan dari Suzuki Satria. Varian dari Suzuki Satria ini sebenarnya ada dua, yaitu versi 2 tak dan versi 4 tak DOHC. Motor ini sudah ada sejak zaman motor 2 tak masih diproduksi. Suzuki Satria ini pertama kali muncul di tahun 1997. Suzuki Satria S ini adalah bebek yang memiliki desain dan juga mesin yang paling unggul pada zamannya. Generasi Suzuki Satria yang pertama ini adalah Satria S. Desain dari Suzuki Satria S ini kepalanya mirip sekali dengan Tornado ataupun Shogun Kebo. Namun bodi belakangnya itu agak memanjang dan juga sudah menggunakan monoshock. Meskipun termasuk dalam motor bebek, namun Satria S ini menggunakan basis rangka model Twin Spark. Basis mesin yang digunakan pada Satria S ini adalah basis mesin dari Suzuki RGV 110. Suzuki RGV 110 ini merupakan bebek sport juga, namun tidak dijual di Indonesia, melainkan di negeri tetangga yaitu Malaysia. Desainnya hampir-hampir sama dengan Suzuki Satria S atau Satria 2 tak ini. Nah, basis mesinnya yang 110 cc dikembangkan di Indonesia menjadi 120 cc. Pada mesin Satria S generasi pertama ini sudah dibekali dengan 5 percepatan, namun belum dibekali dengan kopling. Dengan mesin 1 silinder 120 cc 2 tak dan disuplai oleh karbu Mikuni VM18 SS, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 13 horsepower dan juga torsi sebesar 13 Nm. Di awal kemunculannya, Satria S ini bisa dibilang tidak memiliki pesaing sama sekali. Bahkan bebek 2 tak unggulan Yamaha yaitu Yamaha Viz Air tidak bisa menyaingi performa dari Satria S ini, yang jelas-jelas dari cc-nya saja sudah beda, yaitu 120 dan 110 cc. Alhasil, Satria S ini bermain di kelasnya sendiri tanpa pesaing. Di generasi Satria pertama ini, kaki-kaki atau velg yang digunakan pada Satria S ini masih menggunakan velg jari-jari, baik itu depan maupun belakang ring 17. Nah, sementara untuk pengereman depan sudah menggunakan rem cakram dan belakang masih menggunakan rem tromol. Meskipun Satria S ini menggunakan mesin 2 tak 120 cc dengan mesin yang tegak, namun motor ini sudah dilengkapi dengan electric starter, layaknya motor-motor bebek pada umumnya. Mesin dari Suzuki Satria S 120 cc ini juga sudah dilengkapi dengan pendinginan khas Suzuki, yaitu Suzuki Jet Cooled. Pendinginan berupa kipas yang menyerap hawa panas ini juga diterapkan pada generasi-generasi pendahulu dari Satria S ini, yaitu RC Bravo, GX Tornado, GS Tornado itu dilengkapi dengan Suzuki Jet Cooled ini. Nah, kalau di Yamaha kita lebih mengenalnya dengan YPCS atau Yamaha Power Cooling System, yang diterapkan pada generasi Alpha, Viz Air, Force One itu ya. Saat diluncurkan, Suzuki Satria S ini dibanderol dengan harga 4,9 juta. Lanjut ke generasi kedua Suzuki Satria, yaitu Suzuki Satria R. Nah, karena Suzuki Satria S ini belum dilengkapi dengan kopling dan memiliki percepatan 5 speed yang nanggung, maka dari itu pihak Suzuki merevisi Suzuki Satria S ini menjadi 6 speed dan juga sudah menggunakan kopling manual. Dan akhirnya Suzuki Satria R ini benar-benar menjadi bebek sport karena sudah menggunakan kopling manual layaknya motor-motor sport pada umumnya. Satria R ini pertama kali rilis pada bulan Juli tahun 1998 bertepatan dengan Pekan Raya Jakarta, dan harga yang dibanderol Suzuki Satria R ini pada waktu itu adalah 10 juta. Selain penambahan percepatan menjadi 6 speed dan juga kopling yang sudah menggunakan kopling manual, Satria R ini juga mengupgrade performa mesinnya melalui perubahan karburatornya. Nah, dimana yang generasi Satria S itu menggunakan karburator ukuran 18 mm sekarang diganti menjadi ukuran yang lebih besar, yaitu menggunakan karbu Mikuni VM ukuran 20 mm. Sehingga tenaga yang dihasilkannya pun lebih besar, yang dimana dulunya hanya 13 horsepower sekarang menjadi 13,5 horsepower dan torsi sebesar 13,2 Nm. Karena Satria R ini mengusung tema bebek sport, maka dari itu electric starter dari Satria R ini dilepas, sehingga yang tersisa hanyalah kick starternya saja. Lanjut ke generasi ketiga Suzuki Satria, atau biasa disebut juga Satria R Double Disc Brake. 1 tahun setelah kemunculan dari Satria R, Suzuki mulai mengupgrade lagi tampilan dari Suzuki Satria R ini.
Warna-warna yang digunakan pada Suzuki Satria R ini menggunakan warna kombinasi yang lebih berani. Seperti contohnya adalah warna kombinasi biru dengan kuning. Selain perubahan pada warna, velg dari Suzuki Satria R generasi ketiga ini juga sudah di-upgrade, yang dimana dulunya menggunakan velg jari-jari, sekarang sudah menggunakan velg cash wheel atau velg palang. Dimana velg palang dari Suzuki Satria R ini juga tak luput dari permainan warna dari Suzuki Satria R ini. Permainan warna yang disematkan pada bodi dan juga part-part dari Satria R ini membuat tampilan dari Satria R ini lebih eye-catching dan juga semakin memperlihatkan kalau Satria R ini adalah motor balap yang dipakai di jalanan. Sementara untuk desain dan juga segi mesin dari Satria R generasi ketiga ini masih sama seperti generasi sebelumnya. Satria R atau Satria generasi ketiga ini diproduksi dari tahun 1999 sampai tahun 2003. Lanjut ke generasi keempat dari Satria R ini, yaitu Satria R 120 LSCM atau biasa disebut juga dengan Satria Hiu. Nah, kenapa generasi terakhir dari Satria R ini dijuluki dengan Satria Hiu? Karena bodi belakang dari Satria R generasi terakhir ini mirip sekali dengan bodi Hiu. Coba deh kalau kita perhatikan. Nah, itu lancip-lancipnya mirip dengan Hiu kan? Nah, Satria R generasi terakhir ini didatangkan secara CBU dari negeri Malaysia. Tak heran nama yang disematkan untuk Satria generasi terakhir ini juga disebut juga dengan Satria R LSCM, yang merupakan singkatan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia, yang merupakan perakitan motor Suzuki di negeri Malaysia yang memproduksi Satria R generasi terakhir ini. Perubahan yang terjadi pada Suzuki Satria R generasi terakhir ini ada pada segi desain maupun segi mesin, yang dimana desain dari Suzuki Satria R generasi terakhir ini sudut-sudutnya lebih lancip dan juga lebih sporty dan aerodinamis tentunya. Lampunya dari yang berbentuk kotak memanjang sekarang bentuknya lebih simpel lagi. Selain itu, perubahan juga terjadi pada speedometer, yang dimana speedometernya yang dulu itu hanya indikator kecepatan, sekarang ada indikator kecepatan dan juga indikator RPM layaknya motor-motor sport pada umumnya. Mesin dari Suzuki Satria Hiu ini diproduksi langsung oleh Suzuki Malaysia, dan performa dari mesin Suzuki Satria Hiu ini lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, yang dimana generasi sebelumnya itu hanya 13 horsepower. Untuk Satria Hiu ini sudah mencapai 15 horsepower dan torsi sebesar 15 Nm. Pada saat kemunculan Satria Hiu ini, sebenarnya Satria Hiu sudah memiliki pesaing barunya, yaitu Yamaha 125Z yang juga didatangkan langsung dari Malaysia. Meskipun Satria R atau Satria 2 tak ini di Indonesia tidak memiliki pesaing sama sekali, namun kalau kita ke negeri tetangga seperti Malaysia, Vietnam ataupun Thailand, Satria R ini memiliki pesaing, diantaranya dari pabrikan Honda yaitu dengan Honda Smile, lalu di pabrikan Yamaha dengan Yamaha 125Z. Karena pada masa itu peraturan regulasi motor semakin ketat dan motor 2 tak harus diwajibkan lulus dari uji emisi Euro, maka dari itu motor-motor 2 tak yang tidak bisa lulus uji emisi Euro ini akhirnya didiscontinue, termasuk dari Satria R Hiu ini maupun Yamaha 125Z. Satria R ini juga kerap dijadikan sebagai basis motor road race karena rangka, desain dan juga mesinnya itu sangat mendukung untuk dioprek menjadi motor road race. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini tentang sejarah perjalanan dari Suzuki Satria 2 tak atau Satria R. Menggunakan jenis mesin 2 tak yang tergolong sukses di pasaran. Satria 120R hanya untuk yang berani. Suzuki, inovasi tiada henti. Satria Double Display. Hanya untuk yang berani. Gile, lebih cepat dari bayangan. New Satria 120R, agresif.